Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kajian Sirah Nabawiyah yang kita membahas kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, telah kita pelajari satu riwayat yang menceritakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pertemuan beliau dengan istri beliau yaitu Hajar, yang mana disampaikan dalam salah satu riwayat Imam Al-Bukhari. Di salah satu riwayatnya diriwayatkan secara mauquf sampai Abu Hurairah, namun kemudian di tempat yang lain Abu Hurairah memarfu'kannya, mengangkatnya sampai kepada Rasulullah. Artinya yang menuturkan cerita tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Hajar ini dikhidmahkan oleh Fir'aun Mesir pada saat itu, yang tidak bisa melakukan perbuatan buruknya itu kepada Sarah. Sejak saat itu, ketika dijadikan khadimah atau pelayan di rumah tangga mereka berdua, akhirnya Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, karena adanya kecemburuan dari Sarah hingga menjadikan Nabi Ibrahim itu harus membawa pergi Hajar, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menempatkan Hajar di wilayah Hijaz. Jadi malam hari ini kita melanjutkan kembali kisah tersebut, yaitu kisah di mana setelah Fir'aun yang hendak berbuat buruk terhadap Sarah kemarin sudah menghadiahkan menghadiahkan Hajar sebagai pembantu di rumah tangga, pelayan di rumah tangga mereka, khadimah di rumah tangga mereka. Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan kembali, waraja'a Ibrahimu ila Palestin. Kelanjutan ceritanya, Nabi Ibrahim pulang kembali ke Palestina, yang mana sebelumnya di Mesir. Warazaqahullahu min Hajar Ismail. Dari pernikahannya beliau dengan Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa gharat Sarah. Dengan kelahirannya Ismail ini, Sarah cemburu. Hatta alja'at Ibrahim ila nafi Hajar ma'a waladiha as-saghir. Sampai-sampai kecemburuannya ini mendorong dirinya untuk memaksa Nabi Ibrahim itu untuk menyingkirkan Hajar bersama dengan anaknya yang masih kecil itu, yaitu Ismail. Faqadima bihima ilal Hijaz. Sampai mereka berdua Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar dan anaknya Ismail ini sampai dibawa ke wilayah Hijaz. Wa askanahuma biwadin ghairi dzi zar'in. Kemudian menempatkan keduanya di suatu lembah yang tidak ada tanaman, inda baitillahil muharram, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang muharram, alladzi lam yakun idzaka illa murtafi'an minal ardi karrabiyah, yang mana pada saat itu rumah Allah itu belum seperti Ka'bah pada hari ini, tapi hanya seperti gundukan tanah yang meninggi di antara tanah-tanah yang lain. Ta'tihi suyul fata'khudhuhu an yaminihi wa shimalihi, yang mana ketika ada banjir, air itu mengalir. Pada saat banjir, air itu nanti akan melewati bagian kanan dan bagian kiri dari tanah yang menggunduk tinggi seperti itu. Fawadu'ahuma inda dawhatin fawqa zamzam fi a'lal masjid. Kemudian keduanya itu ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di bawah satu pohon besar, dawhah, inda dawhatin fawqa zamzam, yang mana nanti pohon tersebut, di bawah pohon itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala munculkan sumur Zamzam. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad. Pada saat itu enggak ada seorang pun yang berada di Makkah pada saat itu. Walaysa bihama, tidak ada air pula pada saat itu.
Fa wada'a indahuma jiraban fihi tamr. Maka diletakkan di situ keranjang yang isinya itu ada kurma, wasiqaan fihi ma'un, dan kemudian tempat minum yang di dalamnya itu ada air untuk bekal mereka. Wa raja'a ila Filistin, kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Walam tamdi ayyamun hatta nafidaz zad wal ma'. Setelah berlalu beberapa hari, perbekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu habis sudah dimakan oleh Hajar, dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dimakan dan diminum di situ. Wa huna katafajjarat bi'ru zamzam bifadlillah. Pada saat itulah kemudian Allah memancarkan sumur Zamzam yang keluar di tempat di bawah pohon yang dimana mereka bernaung itu pada saat itu. Fasarat qutan lahuma wa balaghan ila hin. Maka sumur Zamzam pada saat itu menjadi makanan mereka. Artinya cukup dengan minum Zamzam saja mereka itu sudah cukup untuk kebutuhan nutrisi mereka itu sehari-hari gitu. Dan kemudian Zamzam menjadi balagh, menjadi kebutuhan yang menjadi pemenuhan kebutuhan kaum muslimin yang tidak habis-habisnya sampai kepada masa-masa yang selanjutnya, bahkan masih sampai pada saat ini. Wal qisah ma'rufah bituliha. Kisah ini sangat panjang. Jadi kata Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kisah ini sangat dikenal dan panjang kisah tersebut, yang mana siyaqul qisah bitamamiha, yaitu redaksi teks kisah ini yang secara lengkap itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, salah satunya oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Maka pada kesempatan malam hari ini saya mengajak kaum muslimin, teman-teman semua, untuk kita menelaah siyaqul qisah, yaitu kisah lengkapnya ini tentang ditinggalkannya Hajar ini dan Ismail di Hijaz oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan harapan kita bisa menarik satu kesimpulan, bukan hanya satu kesimpulan, kita menarik beberapa pelajaran dari kisah ini, bahkan sebanyak-banyaknya pelajaran mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa petik dari kisah ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan kisah ini di dalam kitab Ahaditsil Anbiya. Jadi di dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu ada kitab yang banyak. Kemudian ada salah satu kitab yang beliau beri judul Ahaditsul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi. Hadis-hadis yang menceritakan tentang para nabi. Nah, untuk kisah Nabi Ibrahim ini bersama dengan istrinya Hajar dan kemudian putranya Ismail yang ditinggalkan di Hijaz, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab yang babnya ini belum diberi nama oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana bab sebelumnya itu adalah bab kalam Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Itu bab yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan qala rahimahullah wa haddatsani Abdullah bin Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari guru beliau Abdullah ibnu Muhammad. Abdullah ibn Muhammad salah seorang gurunya Imam Al-Bukhari yang berada di Bukhara, di kotanya Imam Bukhari sendiri. Yang nampak di sini bahwasanya hadis ini sudah diriwayatkan Imam Bukhari sebelum Imam Bukhari itu melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu. Itu beliau meriwayatkannya dari Abdullah ibn Muhammad yang kunyahnya adalah Abu Ja'far Al-Bukhari, atau lebih dikenal dengan nisbat Al-Musnadi, karena gurunya Imam Bukhari yang satu ini banyak mencari hadis-hadis musnad hingga sampai dapat gelar nisbat Al-Musnadi. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Guru beliau ini yaitu Al-Imam Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi ini meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani salah seorang muhaddits di Yaman, merupakan salah seorang tokoh yang menjadi poros periwayatan di Yaman, yang mana beliau banyak mengambil dari gurunya yaitu Ma'mar ibn Rashid. Qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid. Nah, di sini bisa kita cermati
kisah ini oleh Al-Imam Abdul Razak diriwayatkan dari Imam Ma'mar ibn Rashid dengan istilah periwayatan akhbarona. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya Ma'mar ibn Rashid ketika meriwayatkan hadis ini kepada Abdul Razak As-San'ani diriwayatkan dengan cara qiraah atau ard. Jadi dibacakan. Karena memang Al-Imam Ma'mar ibn Rashid ini adalah ulama hadis yang semula itu di Basrah, kemudian pindah ke Yaman, yang cara periwayatannya itu, cara menjaga periwayatannya itu dengan hifdzul kitab, bukan dengan hafalan di hati, bukan dengan hafalan di dada, tapi dengan catatannya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan kalau Imam Ma'mar ibn Rashid ini menyampaikan hadis di Basrah, hadis-hadisnya itu perlu dicurigai kelemahannya. Kenapa? Karena pada saat Imam Ma'mar ibn Rashid ini sudah pindah ke Yaman, semua kitab-kitab hadisnya itu berada di Yaman. Nah, ketika Imam Ma'mar ibn Rashid kembali ke Basrah, orang-orang Basrah minta untuk disampaikan hadis kepada mereka, sedangkan kitabnya masih ditinggal di Yaman. Akhirnya beliau menyampaikan dengan mengandalkan hafalannya, sementara hafalannya itu tidak seakurat catatan beliau. Maka para ulama hadis itu menyampaikan agar waspada untuk riwayat-riwayatnya Imam Ma'mar yang diriwayatkan oleh murid-muridnya di Basrah. Adapun untuk riwayat ini riwayat yang kuat karena yang meriwayatkan dari Ma'mar ini adalah Al-Imam Abdul Razak, yang mana Imam Abdul Razak orang Yaman gitu kan. Qala akhbarana Ma'mar an Ayyub As-Sakhtiyani. Al-Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, ulama Basrah, poros periwayatan di Basrah, thiqah imam. Nah, di sini nampak bahwasanya Imam Ma'mar memang memperoleh hadis-hadisnya itu dari para ulama di Basrah, baru kemudian beliau bawa ke Yaman gitu. Ketika kembali lagi ke Basrah, ini yang menjadi catatan bahwasanya Imam Ma'mar ini masih diwaspadai riwayat-riwayatnya ketika beliau menyampaikan di Basrah. Wa Katsir ibn Abi Katsir Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah. Nah, ini Al-Imam Ma'mar ibn Rashid di sini meriwayatkan dari dua orang tokoh. Yang pertama Imam Ayyub As-Sakhtiyani, yang kedua Katsir ibn Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah, perawi yang thiqah juga. Kedua-duanya yazidu ahaduhuma 'alal akhar. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya nanti siyak riwayat ini atau teks dari riwayat ini ada yang beliau ambil sebagian dari riwayatnya Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, ada pula nanti yang dari riwayatnya Katsir ibn Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah. Keduanya, baik itu Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani dengan Katsir ibn Abi Wada'ah, meriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ini adalah murid dari Abdullah ibn Abbas, tentunya di sini meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka diceritakanlah oleh Abdullah ibn Abbas, yang nanti di dalam riwayat ini akan kita dengarkan bahwasanya Abdullah ibn Abbas ini merafa'kan hadis ini, mengangkat hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang menceritakan kisah ini kepada Abdullah bin Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas? Qala radhiyallahu an awwala mattakhadhan nisa'ul mintaqa min kibali ummi Ismail. Beliau menuturkan bahwasanya tradisi para wanita itu memakai sabuk itu dimulai dari tradisinya Ummu Ismail, yaitu ibunya Nabi Ismail. Mintok itu adalah sabuk yang digunakan oleh wanita untuk mengikat pakaiannya itu. Pakaian wanita itu kan dir' yang menutup dari atas ke bawah. Ketika diikat itu fungsinya untuk apa? Setelah diikat nanti bagian atasnya ini diangkat hingga nanti bagian bawahnya itu tidak terlalu menyapu lantai gitu kan. Ketika tidak terlalu menyapu lantai, ini apa sih tujuannya Ummu Ismail ini ketika dia menggunakan sabuk dan mengangkat pakaiannya agar tidak menyapu lantai? Ittakhadat mintaqan litu'affiya atharaha ala sarah, agar menyembunyikan
apa namanya itu, langkah-langkahnya itu dari Saroh, sehingga nanti Saroh ini nggak tahu tempatnya siapa Hajar ini nanti di mana ditempatkan oleh Ibrahim. Nah, jadi fungsinya pakaiannya tadi setelah diikat kemudian agak diangkat hingga nanti menyapu tanah, yang nanti akan menghapuskan langkah-langkahnya siapa? Langkah-langkahnya Hajar itu untuk pergi kemana, yang nanti akan ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di sini. Tsumma ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu. Maka pada saat Nabi Ibrahim itu sudah membawa keduanya itu untuk ke wilayah Hijaz, pada saat itu Hajar sedang menyusui siapa? Sedang menyusui Nabi Ismail yang masih kecil. Hatta wada'ahuma 'indal bait, maka diletakkanlah keduanya itu di Baitullah, di Ka'bah sekarang. 'Inda dauhatin fawqa Zamzam, yaitu di bawah pohon yang besar. Dauhah tadi seperti yang sudah disampaikan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri secara ringkas, ini diletakkan di bawah pohon yang besar, yang mana pohon itu terletak di atas sumur Zamzam, fawqa Zamzama fi a'lal masjid, yang terletak di bagian atas Masjidil Haram pada saat ini. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad, pada saat itu enggak ada orang di Mekah. Walaysa biha ma'un, tidak ada air juga di situ. Fawada'ahuma hunalik, maka ditempatkanlah keduanya itu di tempat itu. Udah enggak ada orang, enggak ada air. Hari ini kan kalau ada suami memperlakukan istri kayak gitu, gimana istri? Tapi nanti akan kita lihat di sini. Rahasia dari itu semua tidak lain adalah karena perintah Allah Azza wa Jalla. Wa wada'a 'indahuma jiraban fihi tamr. Diletakkanlah di situ jirab. Jirab itu adalah keranjang, tempat yang dia terbuat dari kulit. Jirab itu dia terbuat dari kulit. Di dalamnya itu ada kurma. Wasiqa'an fihi ma, dan tempat air minum, di dalamnya juga ada air, itu sebagai perbekalan. Tsumma qaffa Ibrahimu muntaliqan, kemudian Nabi Ibrahim berbalik membelakangi siapa? Membelakangi Hajar ini tadi dan Ismail yang sedang disusui. Hanya menunjukkan qafa ini bagian belakang kepala ini, maka fiilnya di sini disebut qaffa. Nabi Ibrahim membalikkan badannya, membelakangi, kemudian pergi. Ketika Nabi Ibrahim pergi, diikuti oleh Ummu Ismail, oleh Hajar. Fatabi'athu Ummu Ismail, diikuti. Ketika diikuti, Ummu Ismail mengatakan, faqalat ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi. Wahai Ibrahim, mau kemana pergi engkau? Dan engkau hendak meninggalkan kami di lembah ini. Alladzi laisa fihi insun wala syai', yang enggak ada orang di sini, enggak ada apa-apa juga di sini. Faqalat lahu dzalika miraran, dia ucapkan berkali-kali itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya diam, tidak memberikan jawaban apa-apa gitu kan. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, bahkan noleh saja enggak. Nabi Ibrahim noleh aja ke Hajar, tidak seperti itu. Faqalat lahu, maka sampailah pada satu pertanyaan yang menjadi husnuzonnya siapa? Hajar kepada suaminya itu. Ini sampai di sini mungkin saya menghimbau untuk para wanita, untuk para ibu-ibu, untuk para istri gitu kan. Husnuzonlah kepada suami. Ini kan kalau dilihat kayak gini, ini kalau kita mengedepankan suuzon, ada suami yang seperti ini terhadap istri ini kan seolah-olah ini adalah satu bentuk kezoliman kan. Tapi di sini Hajar itu sampai pada bentuk husnuzon dia, berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya sendiri. Hingga Hajar mengatakan apa? Allahul ladzi amaraka bihadza. Yang demikian ini apakah memang Allah yang memerintahkan Anda gitu kan. Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, qala na'am, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim cukup mengatakan na'am di sini gitu kan. Hingga Hajar sudah mengerti, oh kalau begitu ini perintah Allah. Maka
Hajar dengan penuh keyakinannya mengatakan idzan la yudayyi'una, kalau memang ini perintah Allah, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak menyia-nyiakan kami, tidak akan membuang kami, dan tidak akan memberikan bahaya apapun nanti bagi kami kalau memang ini perintah Allah. Maka ini pelajaran bagi kita semua, khususnya para ibu-ibu gitu kan. Lihat suami itu pergi kemana gitu. Suami pergi ke pengajian, itu kan untuk Allah gitu kan. Nah, jangan cemberut dan kemudian nggak usah suuzon, ini suami cari istri lagi, nggak usah. Kedepankan husnuzon kepada Allah, ini suami lagi pergi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setelah ibadah kan balik gitu loh anunya. Setelah ibadah nanti balik. Lah ini kan Nabi Ibrahim tidak tahu baliknya ini kapan. Allah yang menyuruh, sudah sangat yakin sekali Hajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Tsumma raja'at, kemudian Hajar Ummu Ismail kembali ke tempat di mana ditempatkannya beliau untuk pertama kalinya, yaitu di bawah pohon itu gitu. Kemudian setelah kembali, fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana 'inda tsaniyah haitsu la yarawnahu. Terus berjalan Nabi Ibrahim itu sampai kepada tempat ats-tsaniyah, di puncak di puncak lembah Mekah pada saat itu, di satu tempat haitsu la yarawnahu, yang mana mereka berdua ini sudah tidak melihat lagi Ibrahim, dan memang ini perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu disuruh pergi sampai pada jarak yang tidak bisa terlihat lagi oleh Hajar pada saat itu, baru dibolehkan untuk noleh gitu kan. Istaqbala biwajhil bait, baru kemudian beliau menghadap ke Baitullah Ka'bah. Tsumma da'a bihaula'il kalimat, baru kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Wa rafa'a yadayhi, ngangkat tangannya. Sampai di sini ada masyru'iyah atau disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa, dua tangan. Nah, doa ini kemudian Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Surah Ibrahim ayat 37. Yaitu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Rabbku, aku di sini menempatkan dari sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Zar' itu tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman pangan. Di sini nggak ada tanaman pangan, ada pohon besar itu aja tadi. Tanaman yang untuk bisa dimakan nggak ada gitu lah. Inda baitikal muharram, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya lembah ini inda baitikal muharram, dia berada di samping rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu tenang. Ini yang menjadikan Ummu Ismail tadi itu tenang, meskipun ditinggal, istilah sekarang kan LDR-an gitu kan, jarak jauh sama suami gitu. Tapi kedua-duanya, Nabi Ibrahim dekat dengan Allah, kemudian Ummu Ismail, Hajar ini dekat dengan Allah, berada dekat dengan rumah Allah lagi. Meskipun nggak ada makanan di situ, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kehidupannya. Nah, tapi di dalam doa ini Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan inda baitikal muharram liyuqimus shalah, agar mereka kelak selalu mendirikan salat. Selalu mendirikan salat. Nah, ini doa ini silahkan nanti kaum muslimin semua melihat di dalam surah Ibrahim ayat 37. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk memohonkan kebaikan, kemaslahatan bagi keturunan-keturunannya. Pelajaran di sini, hendaknya kita ketika berdoa kepada Allah, jadi tidak hanya meminta kebaikan itu ada pada diri kita, tapi juga hendaknya kita meminta kebaikan itu ada pada keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Itu hendaknya kita minta kepada Allah demikian. Dan yang paling terbaik kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah.
diberikan keistiqomahan dalam hal kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena inilah kunci nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di negeri akhirat nanti. Kelanjutan kisahnya, wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail wa tashrabu min dzalikal ma. Maka dilanjutkan menyusui Ismail, kemudian kalau haus minum air itu. Hatta idza nafida ma fis siqai atishat wa atisha benuha. Ketika sudah habis perbekalan airnya, hauslah beliau dan haus pula Ismail pada saat itu. Wa ja'ala tanzuru ilaihi yatalawwa. Maka dilihatnya Nabi Ismail pada saat itu sudah yatalawwa, sudah gerak-gerak macam-macam gitu kan. Gejolaknya anak bayi ketika gelisah itu gimana? Kan anak bayi itu kalau gelisah tuh entah pempesnya penuh air kencing sudah gitu kan. Itu kalau sekarang, kalau masanya beliau kan belum ada pempes waktu itu kan, atau kelaparan gitu, kelaparan dan kehausan. Anak bayi kan biasanya dua itu kalau dia sudah rewel. Maka dilihat wa ja'ala tanzuru ilaihi yatawalla, sudah gelisah, sudah rewel, merengek-rengek. Au qala yatalabbat, bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan yatalabbat. Yatalabbat itu sudah bergejolak, bolak-balik, guling-guling di atas tanah saking kehausannya. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaiha. Maka pergilah Ummu Ismail tuh karena nggak tega ngelihat anaknya begitu sudah. Dan bingung mau ngapain lagi. Yang diminum sudah habis, mau nyusuin itu air susunya sudah kering, ngelihat anaknya kayak gitu. Pergi itu bukannya nanti menyia-nyiakan anaknya, enggak tega ngelihat anaknya itu pergi. Siapa tahu nanti dapat air gitu kan, karena enggak tega ngelihat anaknya seperti itu kan. Fawajadatis safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Maka dia dapati ada bukit yang namanya bukit Safa pada saat itu. Faqamat alaih, naik dan berdirilah di atas bukit tersebut. Thumma istaqbalatil wadiya tanzuru hal tara ahadan falam tara ahadan. Maka dari bukit itu dia berupaya untuk melihat apakah ada orang yang bisa dimintai pertolongan di sini kan. Ternyata tidak ada. Fahabatat min Safa, turunlah dari bukit Safa. Hatta idza balagatil wadiya rafa'at tarafa dir'iha, sampai di ujung lembah gitu kan, sampai di lembah yang ada aliran airnya itu, rafa'at tarafa dir'iha, diangkat ujung pakaiannya itu diangkat. Thumma sa'at sa'iyal insan, disitulah kemudian beliau memulai untuk sa'i, berlari kencang gitu kan. Sa'iyal insan al-majhud, sebagaimana larinya orang yang sangat berkebutuhan, punya hajat besar. Jadi orang yang terburu-buru punya hajat itu kan bagaimana orangnya lari itu bagaimana gitu. Hatta jawazatil wadi, sampai melewati lembah. Thumma atatil marwata, sampai pada bukit yang namanya Marwah. Faqamat 'alaiha, berdiri di atasnya. Wa nadharat hal tara ahadan falam tara ahadan. Dicoba lagi dilihat apa ada orang, enggak ada orang juga pada saat itu. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat, dilakukanlah 7 kali. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Inilah yang kemudian menjadi syariat sa'i pada pelaksanaan haji di Baitullah itu, yang dilakukan oleh orang-orang hari ini antara Safa dan Marwah. Falamma asyrafat 'alal Marwah, ketika kembali naik lagi ke atas bukit Marwah, sami'at sautan, beliau dengar ada suara. Hajar Ummu Ismail mendengar ada suara. Faqalat sahin, maka beliau mengatakan Sst. Kalau bahasa kita itu kan Sst. Kalau dalam bahasa Arab sahin itu artinya uskut, diam. Tapi di sini beliau mengatakan diam itu untuk dirinya sendiri.
Seolah-olah beliau mengatakan, Hajar, diam, ini ada suara, gitu loh anunya. Seakan-akan beliau berbicara dengan dirinya sendiri. Turidu nafsaha thumma tasamma'at. Kemudian setelah ia mengatakan kepada dirinya sendiri, sohin, gitu kan, tadi kan, diam, gitu kan. Tasamma'at, berupaya untuk memfokuskan pendengarannya itu. Ini suara, beneran nih suara. Fasami'at aidan, didengarnya sekali lagi, gitu kan. Setelah didengarnya sekali lagi, faqalat qad asma'ta in kana 'indaka ghuwath. Iya, kamu sudah memperdengarkan suaramu kepadaku, aku udah dengar, gitu kan. Kalau memang kamu 'indaka ghuwath, ghuwath itu sesuatu yang bisa dilakukan untuk pertolongan. Nah, meminta pertolongan kan dalam bahasa Arabnya aghithni. Aghithni itu minta pertolongan yang sudah dalam keadaan kecepit. Nah, istilah hari ini istighatsah itu. Jadi in kana indaka ghuwath, dalam hal ini ghuwath, pertolongan yang sangat mendesak ini karena keperluan untuk minum. Jadi Hajar perlu untuk minum. Kalau kamu ada air minum, memang engkau sudah memperdengarkan suara engkau itu, aku udah dengar, gitu kan. Kalau memang ada yang bisa engkau lakukan untuk menolongku, fa'aghithni, maka lakukanlah. Tapi di sini di dalam riwayat ini kata-kata fa'aghithni-nya tidak disebutkan karena sudah diketahui dan mafhum maknanya. Fa'idha hiya bil malaki inda maudhi'i zamzam. Ternyata dilihatnya memang ada sosok malaikat yang sedang berdiri di tempat sumur Zamzam sekarang ini. Fabahatha bi'aqibihi, dihentakkannya lah kemudian tumitnya malaikat itu di di tempat Zamzam tersebut. Au qala bi janahihi, atau dalam riwayat lain dikatakan dihentakkan sayapnya itu. Setelah dihentakkan sayap atau tumitnya tadi, hatta dhaharal ma'u, muncullah air itu perlahan keluar dari tempat sumur Zamzam tersebut. Faja'alat tuhawwiduhu, maka bersegeralah Ummu Ismail Hajar tadi itu untuk menggalinya. Tuhawwidu, digali untuk dibuat seperti danau, cekungan gitu. Haut itu cekungan, digali untuk membuat cekungan, gitu kan. Wa taqulu biyadiha hakadha, dengan tangannya seperti ini, dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha, setelah kemudian terjadi cekungan seperti itu, airnya itu sudah penuh, diambil dengan tangannya untuk memasukkan ke dalam siqonya itu, ke dalam tempat minumnya itu tadi. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghrifu, yang mana airnya itu terus keluar setelah setelah Ummu Ismail tadi mengambil airnya itu, airnya masih tetap keluar, gitu kan. Qala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, qala an-nabiyyu, di sini Rasulullah SAW bersabda untuk mengomentari apa yang dilakukan oleh Ummu Ismail ini. Maka Nabi mengatakan, yarhamullahu Ummu Ismail, semoga Allah merahmati ibundanya Nabi Ismail ini. Lau tarakat zamzama, kalau beliau membiarkan air itu keluar tanpa dibuatkan cekungan seperti itu, gitu kan. Nah, atau di dalam riwayat lain, lau lam taghrif minal ma, kalau beliau itu tidak menciduk airnya itu, gitu kan, pada saat dia baru keluar, lakanat zamzamu ainan ma'ina, maka sungguh Zamzam itu nanti akan menjadi air yang membeludak dan jadi sungai yang mengalir. Tapi karena beliau digali-gali, dibikin cekungan seperti itu, maka airnya di situ-situ aja. Ketika diambil, baru dia nanti keluar. Untuk penuh, ketika sudah penuh, stop gitu. Nah, kalau beliau tidak membuat lubang di cekungan seperti itu akan keluar terus dan akan menjadi sungai, kana ainan ma'ina. Qala fasyaribat, lanjutkan kisahnya, beliau minum. Wa arda'at waladaha, kemudian beliau terus menyusui anaknya lagi. Faqala lahal malak, maka malaikat tersebut mengatakan, la takhafu ad-dai'ata,
Janganlah kamu khawatir untuk binasa, mati di tempat ini, jangan khawatir. Fa innaha huna baitallah, karena di sini adalah rumah Allah. Ya bani hadzal ghulamu wa abuhu, yang nanti kelak anakmu yang kamu susui ini gitu, bersama dengan bapaknya akan membangun rumah Allah ini di tempat ini nanti. Kata malaikat tersebut, wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Sungguh di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membinasakan ahalnya. Allah tidak akan pernah membinasakan hamba-hambanya yang taat seperti ini gitu. Jadi tidak akan membinasakan ini bukan berarti nanti kita nggak dikasih musibah, bukan berarti kita nggak dikasih kesulitan dalam hidup, bukan berarti nggak dikasih ujian, sesuatu yang menyedihkan, tidak menyenangkan. Enggak. Susah senang itu akan selalu Allah berikan beriringan terus bagi siapapun hambanya yang hidup di dunia ini. Maka kita lihat di sini bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Ummu Ismail. Kan nggak langsung jebret gitu kan, tapi melalui upaya dulu. Maksudnya melalui upaya itu gimana? Pada saat diberi yang seperti ini, usahanya Ummu Ismail ini apa gitu loh. Nah, beliau mencari kesana kemari, itulah jihadnya gitu. Nah inilah nanti yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam Al-Qur'an itu. Walladzina jahadu fina, mereka yang berjihad di jalan kami ini gitu kan. Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepada mereka jalannya. Artinya di sini apa? Kalau masing-masing dari kita itu nunggu jalannya itu gimana, nggak akan ditunjukkan sama Allah jalannya gimana. Nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya, ya gimana gitu terus. Tapi Allah ingin lihat jihad kita itu di mana. Ada ketemu problem. Kalau problemnya gini, kira-kira gitu kan, dalam pemikiran manusia solusinya apa? Lakukan dulu itu semaksimal mungkin. Ketika nanti gagal, di situ nanti Allah akan berikan ini loh jalanmu. Kamu salah jalan kalau kayak gini gitu. Tapi kalau nanti dapat problem, hanya diam, berpangku tangan, nangis-nangis, nyerah, ya sudah. Tidak ada dapat apa-apa, Allah nggak akan memberikan. Nah, kita lihat Ummu Ismail kan, berjuang dulu 7 kali, bolak-balik. Sudah habis tenaga, tidak ada apa-apa lagi yang bisa dia baru Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ini pertolongannya. Ini datang kepada Ummu Ismail. Nah, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya itu. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi karrabiyah. Pada saat itu gitu kan, Baitullah itu hanya tanah yang lebih tinggi daripada tanah-tanah sekitarnya itu. Ta'tihi suyul, ketika datang aliran air, banjir itu, fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi, mereka hanya lewat sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi air itu tidak bisa menaiki ke atas tanah yang meninggi itu, yang mana di situ nanti akan dibangun Baitullah. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum. Maka Hajar bersama dengan Ismail itu masih dalam keadaan seperti itu gitu kan, menyusui anaknya terus. Kalau nanti haus dan lapar cukup minum zam-zam saja. Dari sini para ulama nanti akan kita baca di sini bahwasanya zam-zam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak ada makanan, itu cukup minum zam-zam saja. Nah ini terjadi di masa Ummu Ismail ini. Sampai kemudian lewat rombongan dari kabilah Jurhum, rufqatun min Jurhum, au ahlu baitin min Jurhum, atau ada salah seorang beberapa orang keluarga yang dari suku Jurhum pada saat itu. Muqbilina min tariqi Kada, yang dia datang dari wilayah Kada. Itu sebagian sejarawan menyatakan Kada itu wilayah Mekah yang tinggi, pintu masuk Mekah yang tinggi. Kemudian pintu masuk Mekah yang rendah itu namanya Kada. Ini Kadaun gitu kan, pakai hamzah. Yang satunya Kada, pintu masuk Mekah yang dari bawah.
Nah, yang kada ini pintu masuk yang dari atas. Jadi menuruni lembah. Fanazalu fi asfali Makkah, turun di ujung Mekah pada saat itu. Fara'au ta'iran 'aifan, melihat ada burung yang mengitar-ngitar. Aif itu dia mengitar-ngitar karena adanya sumber air gitu loh. Faqalu inna hadha ta'ir la yaduru 'ala ma'in. Jenis burung ini kalau ada itu ada sumber air. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Tapi sebatas pengetahuan kita terhadap lembah ini nggak ada air, tapi kok ada burung yang dia mengitar dekat dengan air gitu kan. Maka dicek, ternyata didapati ada sumber-sumur Zam-Zam. Ini kisah masih panjang. Masih setengah lembar lagi. Ini ada 2 lembar di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau waktunya itu setelah maghrib sampai isya ini ya mungkin kita nggak cukup untuk membahasnya. Ya mudah-mudahan kita melanjutkan kisah ini di waktu yang akan datang, dan kita akan mengambil pelajaran yang banyak nanti insya Allah di pekan yang akan datang dari kisah Ummu Ismail ini yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Hijaz ini. Kita akhiri pengajian sirah nabawiyah kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.